Seorang bocah Amerika terpeleset dan terjatuh ke sungai. 30 tahun kemudian terbangun di perdesaan di Cina, mendengar bahasa yang aneh di sekitar. Dia ketakutan dan kembali pingsan. Hal ini sudah dilaporkan kepada duta besar. Tak ada kartu tanda penduduk, tak ada paspor, tak ada. Dengan cepat dia sudah diantar ke Amerika. Orang bea cukai mengetuk pintu rumah. Apakah kamu ayah Jacob? Kamu kehilangan anak bukan? Sudah menemukannya. Tak mungkin, anak saya sudah mati 32 tahun lalu. Dia tak bingung. Hanya saat dia melihat anaknya, dia sudah ketakutan. Sebenarnya anaknya telah mati. Berbeda dengan kebingungan ayahnya, ibunya dengan segera menyadarinya. Ibunya menyodorkan tangan dengan gemetar. Anaknya masih mirip 32 tahun yang lalu. Dan ibunya sudah tua. Tampak ibu sedikit beda. Ibu memeluk anaknya dan menangis. Ayah berdiri di samping, tak tahu sedang memikirkan apa. Waktu itu seorang polisi tiba. Dia menyalahkan orang bea cukai mengapa mengirim laporan tentang anak hilang 32 tahun lalu. Shalom Pak Fred. Melihat anak ini, sang polisi terdiam. Karena penyakit epilepsi kambuh, sang bocah diantar ke rumah sakit. Di sana, dia bertemu teman lamanya. Teman telah dewasa, hanya dia yang masih kecil. Sebenarnya di dunia ini ada hal mati dan bangkit lagi, bukan? Semuanya merasa heran. Dokter memeriksa kesehatan umum si bocah. Dia seperti tak memiliki denyut jantung. Mengetuk stetoskop mendengar detak jantung normal. Bocah ini apakah hantu atau bukan? Ketika semuanya masih bertanya-tanya, sang bocah sudah hilang. Dia melarikan diri ke sungai, kemudian dia hilang di sana. Ayah melihat, cepat mengejarnya. Saat berlari, dia kembali pada ingatan masa lalunya. Waktu itu dia masih muda, sering bermain dengan anaknya di sini. Dia pikir waktu akan tersus bersamanya. Bisa melihat anaknya semakin dewasa. Di dekat sungai ada satu pohon, ada lubang di batangnya. Sang bocah mengeluarkan satu hal, yaitu mainan yang ditutupi sebuah kain. Masa lalu diberikan oleh ayah. Lihat mainan ini. Sang ayah terus kembali pada ingatan itu. Di rumah, sang bocah makan banyak. Aku bisa makan terus tidak? Tentu saja, mau makan seberapa terserah. Ibu tidak peduli. Ini pertanda aneh. Dan ayah dengan sikap dingin. Dia sering berkata pada orang lain, si anak ini bukan lagi anaknya. Waktu cepat berlalu. Pada sore hari ayah diam-diam ke kuburan melihat kuburan anaknya 32 tahun lalu. Orang-orang berkata meskipun cinta bagaimanapun, ketakutan dan kesakitan akan selalu ada. Ayah takut akan kecewa lagi. Jadi tak berani mempercayainya. Inilah anak yang pernah hilang. Malam itu sang bocah bermimpi. Sudah melihat jiwa lain bangkit. Dia senyum di bawah matahari. Dan menjadi debu. Dia melihat dirinya. Inilah sebagai peringatan. Setelah bangun, dia peluk ibunya. Pagi hari kedua, ibu masih merawatnya dengan baik seperti 32 tahun yang lalu. Kecuali keanehan umur, semuanya masih biasa. Hanya saja tetangga di desa tak berpikir demikian. Ketika sang bocah muncul, semuanya bubar. Semuanya takut pada sang bocah. Edi, kesini, sayang, pulanglah. Anak, kesini, kita harus pergi. Pergilah. Karena orang bea cukai ingin keresahan terjawab, telah membuka peti sang bocah. Untuk melihat sang bocah berbaring di dalam sana atau tidak. Melihat peti, ayahnya terus kebingungan. Dia ingat pagi hari pada 32 tahun yang lalu. Dalam peti dibuka, orang bea cukai melihat jasad sang bocah masih utuh di dalam. Bahkan masih memakai hoodie merah yang sama. Jadi sang bocah ini siapa? Kalian adalah kakek nenek Jacob, kan? Orang tua dikira adalah kakek nenek. Setelah sedikit malu, mereka kembali ke rumah. Setelah Jacob datang kembali, ayah selalu dingin padanya. Karena dia takut Jacob akan mati lagi. Jadi dia selalu menyuruh dirinya, ini bukan anaknya. Tapi semua tanda itu jelas ingin menyuruhnya. Ini adalah anaknya si Jacob. Dan ayah hanya menceritakan kebingungannya pada istrinya. Menceritakannya, setiap kali ayah melihat Jacob, akan teringat pada 32 tahun yang lalu. Hari di mana dia mati, dan ingat kembali, Jacob masih dalam rahim dan dilahirkan. Bahkan Jacob dikubur oleh dirinya, bagaimana bisa? Pada malam hari ayah ke kamar Jacob. Tak terduga, ayah baru keluar. Anak-anak di sekitar tiba. Mereka membuat Jacob ketakutan. Kalian lihat bocah hantu itu belum? Keesokan harinya, dokter memeriksa Jacob. Saat memeriksa ibu, Jacob menemukan Jacob menyembunyikan banyak sampah permen dan kue di tempat tidur. Dibandingkan dengan anak-anak biasa, kemampuan makan Jacob sebenarnya tak wajar. Dan dia tak pernah tidur. Hal ini membuat ibunya cemas. Tapi dia tak berani menceritakan pada suaminya. Meskipun ini pertanda bahaya, tapi bisa bertemu anak lagi. Dia memutuskan mengabaikan semuanya. Pada suasana pagi berikutnya, ibu sedang di dalam kamar keluarga. Ayah sedang membaca koran di sofa. Anak dan temannya sedang main game. Tampak sangat bahagia. Hampir membuat orang-orang lupa Jacob adalah anak yang baru bangkit. Malam hari Jacob ke kamar cari ayah. Jacob berkata dia takut anak-anak lain membuat masalah. Kamu sudah aman. Dan lagi pula dirinya takut diantar ke tempat itu. Takut harus keluar rumah lagi. Apakah mereka akan mengantar aku ke sana? Mereka tak ada alasan untuk antar kamu ke sana. Kenapa kamu berpikir begitu? Percakapan biasa antar ayah dan anak sudah menyentuh hati sang ayah. Dia buka lantai bawah tanah yang dari lama dikunci. Di dalamnya dikeluarkan catatan kecil tentang anaknya. Ada jejak ketika baru dilahirkan. Ada foto sejak kecil. Ayah menangis.
Inilah kali pertama dia menangis sepanjang film, menangis dan sangat sakit hati. Ini adalah seorang pria yang sudah kehilangan anak 32 tahun yang lalu. Dia tak pernah berpikir suatu hari anaknya akan bangkit. Yang ironi adalah dia baru menerima keberadaan anak bangkit. Ada orang bercerita padanya, anaknya mungkin hilang lagi. Hal ini terlalu menyakitkan. Anak baru bangkit tak lama, nenek juga bangkit kembali. Kenapa? Aku sudah mati, tapi aku kembali bersama nenek. Melihat orang tua sudah mati sejak lama, semuanya terdiam. Terutama ayahnya. Sekarang dia tepat pada usia yang sama saat ibunya wafat. Sebelumnya dia belum pernah mati, bisa bertemu ibu lagi. Di desa, orang yang bangkit semakin banyak. Ada orang mati di luar negeri, juga ada orang mati karena kecelakaan. Hal ini membuat desa jatuh pada kekacauan yang belum pernah ada. Juga membuat banyak orang jatuh pada ketakutan yang belum pernah ada. Para orang di desa sudah membedakan. Keluarga yang hilang kerabat, merasa itulah hadiah. Keluarga yang tak ada orang yang bangkit lagi merasa itulah kemasukan iblis. Pihaknya ketakutan. Sudah meminta pemerintah mengantar orang bangkit ini ke tempat lain. Pemerintah juga campur tangan. Malangnya, anak nenek si bungsu merupakan kelompok yang ketakutan. Dia panggil tentara. Tentara siap mengantar Jacob pergi. Si bungsu ini menolak untuk menerima orang bangkit lagi. Meskipun dalam jumlah orang bangkit itu ada ibunya. Sebenarnya nenek juga bertanya, si bungsu itu dalam hatinya. Dia benci ibu. Waktu ketika ibu koma. Sekalipun Fred tak pernah mengunjungi, dia terlalu sakit hati. Jadi dia duduk di luar, setiap hari di sana. Mendengar semua hal ini, emosi sang ibu mulai menjadi-jadi. Hal ini, setelah mati dia selalu ingat dalam hati. Mungkin inilah arti membuat mereka bangkit kembali, untuk menghapuskan kesalahpahaman dan penyesalan. Jadi sang nenek ke rumah anak bungsunya. Dia ke rumah anak bungsu. Anak bungsu sedang ingin bunuh diri. Seorang berusia 60 tahun. Sekarang istri sudah pergi, dan hampir pengangguran. Kehidupannya tak seperti yang dia inginkan. Tak ada si ibu, ingin melihat anaknya. Ibu adalah apa, ibu? Kalau betul begitu, semuanya akan menjadi lebih baik. Dia sudah sadar untuk menyadarkan anaknya, namun berbeda dengan tingkah Jacob. Nenek tahu jelas, waktu di dunia hanya sesaat, jadi dia pikir banyak cara untuk menyongsong kehidupan anak yang lebih baik. Manusia semuanya akan mati, kamu harus memperbaikinya. Mungkin tak ada yang tahu, sampai umur 50-an 60-an masih dihina ibu. Setelah menghina anak, nenek membuat pertemuan keluarga. Dalam pertemuan, 3 generasi duduk bersama. Inilah pertemuan yang tak pernah ada. Nenek tampak sangat senang, tapi dia sedang menyembunyikan satu hal, yaitu orang mati. Suatu hari akan lenyap. Ibu kembali, apa pendapat kakak? Aku menemukan aku hidup lebih lama dari ibu, tapi aku masih merasa dia adalah ibu kita. Inilah serial film Amerika yang belum berakhir, jadi hanya sampai sini dulu. Ini sudah membahas banyak masalah, termasuk persahabatan, persaudaraan, keluarga. Saran semuanya bisa tonton film versi 1. Jika kerabat sudah mati, apakah akan kembali pada kita lagi? Apakah kalian senang?